Gini aja Bang Goto, kita Suaranya coba tidak bisa aku dengar. ya kita coba bertanya kepada Depannya pun tidak bisa beliau ini. kulihat. Kita Ya, bertanya silakan. kepada beliau ini secara rasional. Abang Raja apa pernah melihat Yesus, Bang? Iya, Apakah kabarnya pernah melihat Yesus, Bang? pernah di hatiku rasakan. Mabuk berapa botol nih? Aduh, parah. Pertanyaan saya ulangi lagi, apakah Pak Raja pernah melihat Yesus? Nggak pernah, tapi orang-orang Udah kalau nggak saya pernah pernah. ngomong lain, aduh makin kayak begini nih Kristen ini ya Allah. Itu namanya berhayal lah Bangku. Kau meyakini sesuatu yang tertulis, Tuhan mau muncul jadi manusia tapi kau nggak pernah lihat. Banyak di Shopee kan gitu. Parah ini. Udah ya Bang ya, jadi Abang nggak pernah melihat Yesus yang Anda tuhankan, yang Anda sembah. Jangan kau mengatakan umat Islam tidak pernah melihat Tuhannya. Kayak mana lah Bang ini, diputar diajak berpikir rasional pun makin beleng-beleng Anda. Iya. Lain kali kalau bertanya, dipikirin dulu Bang. Oh iya ya, aku nggak pernah Bang. itu Yesus yang manusia itu maupun yang Tuhan. Ngapain kau percaya? Ya, ini yang lucu tuh. Ketika kita menyampaikan dalam bahasa-bahasa rendah saja, ya, mereka tidak mampu menelaah, ya. Kita uraikan dengan jelas dengan bahasa-bahasa apa yang kekuatannya rendah, ya, powernya rendah saja mereka tidak mengerti. Bagaimana kalau kita menggunakan bahasa-bahasa tinggi? Kan begitu, Bang. Jadi memang mindset mereka dikelola berdasarkan doktrin dogma. Kan begitu ya. Itu yang masalah itu. Ya cobalah Anda bertanya. Kalian, Bang. Anda bertanya apa sesuatu yang mengedukasi begitu. Bukan iya, kasih saran lah, bisa bertanya sambil kasih saran. Kalian selama ini udah di prank Bang. Nah tuh, Anda berbicara, Anda tidak ngerti apa yang Anda bicarakan. Bagaimana mau diskusi gitu loh. Coba gunakan itu apa penalaran yang baik dalam berdiskusi, kan begitu. Ini apa Tritunggal bukan ajaran Yesus. Kenapa ditulis kayak gitu Bang? Ya cobalah kau terangkan di mana beliau mengajar Tritunggal, coba kau kasih datanya coba. Memang nggak ada dibilang kayak gitu. Ya sudah, kalau ndak ada berarti benar itu. Jawab aja, kan ditanya itu. Tritunggal itu kan istilah itu Bang, satu tapi tiga sebutan. Ya itulah yang kau sampaikan datanya, kan begitu. Itu kan ada di belakang tanda tanya Bang. Ada tanda tanya, bukan tanda seru Bang, tanda tanya. Abang ditanya itu maksudnya gitu loh. Coba lihat baik-baik tulisan itu. Oh, makanya aku terangkan Bang, arti Tritunggal itu tiga sebutan tapi satu orangnya Bang. Iya, itu di mana datanya? Di mana datanya itu begitu? Datanya. Itulah kata istilah kalau di kami Kristen Bang, dibilanglah Tritunggal. Iya, itu datanya di mana, kitab apa Bang? Kitab apa, pasal berapa, ayat berapa gitu loh. Ya, ada memang di Alkitab itu. Yang gitu lanjut aja. Kayaknya saya ngomong sama itu Bang. Bodrek sih. Dengar dulu. Abang makan bodrek seberapa biji nih Bang? Mana ada tertulis sunat di Al-Quran? Kenapa kalian sunat? Aduh, apa sih? Cobalah yang cerdas-cerdas sedikit naik supaya kita ini ada edukasi loh, bukan apa edukasi yang membuat apa pemahaman kita tambah bodoh gitu, kan begitu, tentang satu narasi. Cobalah kita berdiskusi apa sedikit maju gitu. Jadi tunggal itu benda hidup. Kalau tunggal itu benda mati itu. Ini lagi benda hidup benda mati. Tuhannya benda mati batu yang disembah itu. Makanya nggak punya roh, nggak punya bayang-bayang. Astagfirullahaladzim.
lagi yang naik ini benda mati, benda hidup. Benda yang disembah di Arab itu benda mati. Zoro, Nggak bendamu bisa kalau apa-apa. Zoro, Ayo. bro, Zoro, bendamu kalau pagi hidup apa mati, Zoro? Aduh, parah kali. Bendamu kalau pagi-pagi mati apa hidup? Roh Kudus itu urapan Tuhan kepada manusia. Ya, longor kau. Duh. Kenapa Ini ini ada, hari ini ini ada lucu-lucu Niken. ya? Mbak Niken tadi mau naik, mau diskusi katanya kenapa orang Islam menganggap semua orang Kristen itu kafir gitu ya, Niken. Tadi yang naik bagus-bagus, Bang. Enggak, saya mau Pendeta nanya Aaron, bagus. sama Bang Zuma, kenapa hanya Islam sama Kristen aja yang selalu berdebat? Ya, Makasih. Bunda Niken, perhatikan realita, Bunda. Nah, coba Bang Niken belajar dulu populasi ya. Nah, populasi Islam berapa di Indonesia, populasi Kristen berapa, Hindu Buddha berapa gitu loh. Itu dulu Bunda Nita pelajari supaya Bunda Nita ngerti kenapa sih antara Islam dan Kristen aja, kenapa ada agama lain, lalu masuk kepada ajaran mereka. Kan begitu, Bunda. Pasti Bunda ngerti nanti itu. Apa hubungannya populasi Kristen Islam dengan diskusi-diskusi ini. Kan begitu, Bunda ini. Bunda Ya, Niken. bukannya di Indonesia minoritasnya Kristen, Buddha sama kan? Hindu, Buddha. Itu aja Bunda udah ngerti. Jadi gini aja saya jawab simpel aja ya Bunda Nikennya. Jadi gini Bunda Niken ya. Ketika Islam menjadi salah satu negara muslim terbesar di dunia ya, dan menjadi tujuan para misionaris ya untuk mengkristenkan ya, maka salah satu dasar debat ini ada, diskusi ini ada, karena ada program-program dari pihak Kristen itu yang mencoba mengkristenisasi, kan begitu Bunda ya. Yang pertama, yang kedua ya, kenapa debat ini sering ya kita lakukan berlangsung dengan baik? Kenapa? Karena Hindu, Buddha dengan yang lain itu tidak mencuri istilah-istilah Islam masuk ke dalam kitabnya, tapi dalam budaya Kristen itu mengambil ya kita istilah-istilah Islam masuk ke dalam kitab Anda. Itu yang nomor dua. Kenapa debat ini sampai detik ini bisa terjadi? Nah, begitu kira-kira ya. Nah, tentu yang ketiga, kenapa debat panjang ini terus terjadi, tidak akan berhenti ya, karena munculnya para debater-debater Kristen yang menghujat budaya Islam. Salah satunya yang lari ke Amerika ya, Bapak Saifuddin. Kan begitu. Jadi tiga hal ini Bunda perlu pelajari. Kenapa kita sering berdiskusi, berdebat ya? Karena Islam posisinya di negara kita adalah mayoritas ya. Yang tentu ketika akidahnya dikorek ya, ketika umatnya mencoba dikristenkan, pasti mereka akan melawan dari segala sisi, termasuk melalui dunia debat. Begitu Bunda Niken. Itu mungkin sedikit dari saya supaya Bunda pahami ya. Silakan Bunda Niken. Silakan Bunda Niken. Itu sudah 3 alasan itu saya berikan kepada Bunda Niken. Itu sesuai realita. Silakan. Ya, udah makasih Bang. Jawabannya Ya kalau makasih. boleh saya tambahin begini. Ini realita. Saya sukanya sih ngomong yang nyata-nyata, yang fakta-fakta gitu loh ya. Kalau orang Islam membaca Bible, di situ ada alfabet ya, kata ALLAH, yang semua umat Islam terbiasa membaca dalam bahasa Indonesia. ALLAH itu menganggapnya adalah ya sesembahan kami, Allah. Kami baca Allah, tapi kalian baca Allah. Sehingga tujuannya kenapa ada kalimat Allah itu di dalam Bible, ini rencananya memang sebagai landasan misionaris untuk memurtadkan saudara-saudara Muslim yang tidak paham atau tidak pernah mendengarkan diskusi kami dengan orang-orang Kristen. Kalau tidak ada dikatakan diskusi Islam dan Kristen, atau orang Islam membuat apologet Islam seperti ini, maka makin banyak orang yang ditipu oleh orang-orang Kristen. Kalau Anda tidak termasuk di dalamnya sebagai orang Kristen yang tidak mensiarkan kekristenan,
Ya mungkin Anda merasa kurang literatur, Anda kurang membaca Bible. Bible itu keislam-islaman. Amanat agung itu dengan tujuan untuk memberitakan supaya dijadikan semua murid itu dibaptis, termasuk umat kami, umat Islam. Sementara di Islam, orang yang faham ilmu terkait keislamannya, Allah itu tidak mungkin punya anak. Dikatakan dalam Al-Quran, lam yalid walam yulad. Itu akidah. Sementara di kitab saudara ada istilah anak Allah. Di Al-Quran anak Allah itu, kalimat itu dikatakan dalam Al-Quran, hanya karena perkataan itu hampir bumi itu retak, langit itu pecah, hanya karena kalimat itu. Ini keimanan, keyakinan umat Islam. Kemudian kalian sama-samakan juga untuk mencari jemaat, kalian menggunakan nama Isa Al-Masih alaihissalam. Ini nggak bisa dipungkiri bahwa kalian memang bermaksud mencari jemaat, tapi dengan cara yang menghalalkan segala cara. Nah, kalau kita umat Islam mengatakan ada surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, apakah bermanfaat bagi saudara-saudara Kristen yang menyatakan ada kalimat Allah di situ? Jadi perdiskusian ini sudah ditetapkan, maka di Al-Quran kita juga diseru untuk berdebat secara baik-baik. Tapi kalau ada penghujatan, maka kami juga memahami literatur di dalam Bible, bahwa Bible itu adalah musuh yang nyata bagi saudara-saudara Kristen yang tidak pernah membaca Bible, hanya mendengarkan Bible yang ditambah-tambahi oleh pendeta. Kalau kita lihat Yohanes 17 ayat 3, apakah Yesus Tuhan? Apakah Yesus tidak memberitakan satu-satunya Tuhan yang benar? Kan gitu. Kenapa ada unsur Trinitas atau Tritunggal? Kenapa pendeta selalu memberikan ceramahnya, mengajarkan kalian Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 8, ayat 14. Sementara tidak membawakan Yohanes 17 ayat 3 ya. Jadi Tuhan kita sama Tuhannya orang Islam sama. Mari kita sama-sama untuk bersatu dengan umat Islam. Kita berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita nggak perlu lagi ke gereja karena masjid banyak di Indonesia. Saudara-saudara kita Muslim mempercayai Nabi Isa alaihissalam atau Yeshua HaMasyiah atau Yesus Kristus adalah utusan Allah. Ada nggak yang seperti itu pendeta? Itu loh. Ya kalau mengatakan Tuhannya sama Allah, ya ngapain lagi Anda masih bergereja? Coba tanyakan apa maksud tujuan pendeta membawakan Bible tetapi tidak menerangkan semuanya. Anda renungkan, bukan kami membenci Kristen. Saya mengalah, mama sama adik saya masih Kristen, Katolik. Gak ada tuh saya memaksakan, ayo ma, ayo dek masuk Islam. Enggak, karena kita yakini hidayah itu hak mutlaknya Allah. Dan kami sangat meyakini bahwa la ikraha fiddin. Tidak kami paksakan Islam ini sebagai otoritas yang harus kalian semua orang-orang kafir ini yakini, enggak. Jadi hanya Tuhan yang Maha Pencipta yang akan memberikan pengetahuannya yang disebut hidayah, memilih Anda untuk berkeyakinan Islam, berserah diri kepada Allah dan menjadi umat Rasulullah hingga nanti kita selamat di akhirat kelak. Dunia ini mungkin bagi kami umat Islam adalah neraka, dan kita yakini akhirat itu adalah hidup yang nyata buat kami semuanya. Sehingga umat Islam gak ada yang takut. Kami semuanya takut hanya kepada Allah. Lillahi ta'ala kami memberitakan tentang kebenaran Islam. Kalian terima, alhamdulillah. Enggak juga enggak masalah. Itu poinnya Mbak Veronica. Jadi jangan katakan kami membenci orang Kristen karena lantaran tidak menerima Islam. Tidak. Karena kita meyakini hidayah itu mutlak hanya milik Allah, dan Allah yang maha membolak-balik hatinya manusia. Saat ini Anda di Kristen, siapa tahu nanti malam tiba-tiba Allah memberikan hidayahnya kepada Mbak Niken karena ada suatu kejadian, dan ini mutlak karena Allah.
Besoknya saya berikrar ajalah aku ikut Islam. Aku berserah diri kepada Allah. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Bukan untuk Yesus. Yesus sujud, umat Islam sujud. Yesus puasa, umat Islam puasa. Yesus memberitakan satu-satunya Tuhan yang benar. Islam memberitakan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang lain kecuali Allah yang berhak disembah. Apa bedanya? Jadi ini diskusi memang tidak bisa dihindari. Banyaknya orang-orang Kristen yang senior, debaternya sudah banyak yang ada yang mu'alaf, ada yang tetap bertahan. Tetapi apakah mereka mendapatkan kebenaran? Ada yang sudah mendapatkan kebenaran tapi enggan untuk masuk Islam. Kenapa? Karena belum diberikan hidayah oleh Allah. Itu poinnya. Tapi kalau beritakanlah kepada seluruh makhluk sampai hewan, tumbuhan, bahkan macan kalau ketemu di Injili gimana? Nggak bunuh diri. Begitu Mbak Niken. Lanjut. Ya, silakan Mbak Niken, mungkin masih ada yang mau tanya. Silakan tentang Islam, silakan. Mbak Niken mungkin ini akademisi kali ya tadi. Cara pertanyaannya bagus santun ya. Tapi konsepnya kayaknya beda. Coba bedanya di mana? Tadi kita sama-sama mendengarkan dari guru Ndak Bang Suma tentang Yesus yang tertulis di Bible. 1 Yohanes pasal 3 Iya. nomor 2. Konsep ketuhanannya, Bang. Kayaknya beda konsep ketuhanannya. Ya kalau Ya, beda. konsep ketuhanan yang dibawa oleh Paulus ya beda. Paulus menerangkan sebab Kristus telah mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Jadi Paulus membuat pembanding Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus dengan mengatakan Yesus mati di kayu salib, mati bangkit menjadi Tuhan. Jadi ada dua Tuhan. Yohanes pasal 4 nomor 22 dia mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah di situ sebagaimana umat Islam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan ke nomor 23-nya. Penyembah yang benar adalah menyembah Bapa. Bukan menyembah Yesus. Paulus datang menjadikan Yesus Tuhan untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan. Membatalkan segala hukum Taurat karena ada kaitannya dengan hukum Musa. Kisah Para Rasul pasal 21 nomor 17 sampai 26. Di mata imam-imam Yahudi dan para murid di situ, Paulus bernazar, bersumpah akan memelihara hukum Taurat. Tapi dia katakan kepada orang Galatia pasal 3 nomor 10 bahwa mengatakan orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu terkutuk. Di mana ajaran Paulus yang benar? Anda orang Indonesia, bukan orang Yahudi. Paulus mengajarkan lahiriah. Yahudi bukanlah Yahudi lahiriah, tapi Yahudi rohani. Sementara Yesus mengatakan di kitab saudara, Wahyu 3 nomor 9. Lihatlah ada beberapa orang dari jemaat iblis yang mengaku menyebut dirinya Yahudi padahal bukan. Itu Yesus. Tulisan merah. Apakah Anda menyadari bahwa Anda adalah jemaat iblis sebagai orang Kristen? Kristen itu pertama kali disebutnya di Antioquia yang mengajarkan Paulus. Dikatakan nomor 25-nya Barnabas pergi ke Tarsus menjumpai Saulus. Ia bertemu dengan dia dan ia mengajaknya ke Tarsus. Mereka setahun lamanya bersama dengan jemaat mengajar banyak orang di sana. Dan murid-murid itulah pertama kalinya disebut Kristen. Siapa yang ngajar? Paulus. Mungkin dia Paulus. Jadi kalau Anda mengatakan pengikut Kristus dengan keimanan yang dikatakan oleh pendeta, kita anak-anak Tuhan, Yesus bagi Anda Tuhan, Kristen pengikut Yesus. Tidak pernah Yesus mengatakan murid-muridnya disebut Kristen. Tapi murid-murid Paulus pertama kali di Antioquia disebut Kristen. Sampai di sini. Jadi pengajaran di Bible sudah benar, tapi yang membicarakan di mimbar kalian ditipu oleh pendeta itu.
Suruh ke sini pendeta Anda kalau memang mau berani berdiskusi dengan kami atau dengan gurunda kami. Gurunda itu levelnya jangan sama jemaat, pendeta-pendeta romo, biar kita sama-sama menyimak dan mengambil ilmu dari perdiskusian beliau. Begitu. Betul? Lanjut. Ya, mungkin kita masuk ke sejarah sedikit dulu Kang Dito supaya paham, karena tadi dia bertanya konsep Kristen berbeda kan dengan Islam ya. Mungkin suara saya didengar jelas ya, kawan-kawan. Jadi begini kawan-kawan ya. Dalam budaya Kristen itu kan dikenal dengan 5 sumber hukum ya. Yang pertama itu sumber hukum tertinggi itu adalah Bible itu sendiri sebagai pandangan hidup dari sisi iman oleh orang Kristen. Yang kedua itu adalah tradisi apostolos ya, atau tradisi suci para rasul. Yang ketiga itu adalah canonic law ya, atau hukum kanonik. Yang keempat adalah konsili Oikomenes. Dan yang terakhir, yang kelima yang mereka ikuti adalah tulisan bapak-bapak gereja. Jadi begini, Bunda Niken ya, konsep-konsep yang beredar dalam budaya Kristen yang melahirkan puluhan ribu denominasi itu diawali ya dari konsep yang dibawa oleh beberapa orang. Ya, kita kenal yang pertama adalah Sabellius ya, tahun 189, di mana konsep ini mengajarkan satu pribadi 3 penjelmaan ya. Bapa menjadi Allah ya di dalam perjanjian lama, lalu Yesus ya, setelah Yesus naik ke langit baru ada Roh Kudus turunkan, begitu ya konsep Sabellius. Jadi Sabellius pun ini dibantah, akhirnya muncul tahun 264 itu muncul konsep yang dibawa oleh seorang Tertullianus ya. Jadi kelompok ini menyusup ke keuskupan pada masa itu untuk menyebarkan ajarannya. Hanya karena Roma Timur menolak ya, tahun 395 itu menolak ya, akhirnya Tertullianus itu menyebar ke barat, Roma Barat, yang dominan itu ada di Eropa, kan begitu Bunda Niken ya. Lalu ada beberapa konsep lain yang digabungkan oleh bapak-bapak gereja, contoh seperti konsep yang dibawa Nestorius ya. Jadi beliau ini adalah uskup di Suriah ya. Jadi beliau mengajar bahwa Yesus itu punya dominatur ya. Tahun 402 beliau mengajar ini kepada jemaat terutama di Syria bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Allah, dan ini konsep baru muncul di abad kelima. Lalu konsep yang terakhir yang membuat Anda itu budaya Kristen itu lahir dengan puluhan ribu denominasi. Konsep yang terakhir itu baru lahir tahun 411, di mana konsep ini dimasukkan dalam Bible Anda dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Jadi ayat ini baru masuk tahun 411 dengan manuskrip tertuanya yang kita sering sampaikan ya. Jadi ayat ini sudah lahir berapa puluh tahun semenjak Kodeks Vatikanus ditulis oleh Eusebius. Jadi konsep-konsep ini yang meracuni pikiran Kristen. Ketika Yesus bahkan Paulus sendiri ya menyampaikan pesan bahwa Allah itu cuma satu ya. Bunda Niken bisa baca di 1 Korintus 8 ayat 6, bagi kami hanya ada satu Allah dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Sementara Yesus sendiri mengajarkan Zema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad ya, mengutip Ulangan 6 ayat 4, lalu disampaikan di Markus 12 ayat yang ke-29 ya. Ketika tokoh-tokoh ini mengajarkan konsep-konsep yang sebenarnya turunan para nabi, hanya perbedaan Paulus dengan Yesus kan karena Paulus membatalkan Taurat lalu membawa ajaran Helenistik masuk ke Kristen, beda kalau Isa. Jadi begini, dalam dalam penyampaian ya, uraian atau deskripsi yang disampaikan oleh Yesus, murid-muridnya, bahkan Paulus sendiri, ini berbeda 180 derajat dengan yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja mulai tahun 189, mulai muncul Sabellius, muncul lagi Tertullianus, muncul lagi Nestorius, muncul lagi Benedictus 11. Jadi konsep-konsep ini sebenarnya yang kalian warisi. Makanya ketika kita bertanya pada akademisi kalian, sebenarnya sumber hukum keberapa yang Anda ikuti?
Yang tadi saya sudah jelaskan ya, sumber hukum terstruktur ya, sumber hukum pertama Alkitab ya, sampai yang terakhir tulisan Bapak Gereja. Banyak dari antara mereka yang menjawab memang sumber hukum kami lebih dekat kepada tulisan Bapak Gereja. Kenapa seperti itu? Karena tulisan-tulisan ini ya bercampur dengan konsili-konsili. Ketika konsili diadakan di abad-abad keempat itu awalnya untuk mengkanonikan Babel, lalu terjadi skisma, akhirnya skisma panjang terjadi hingga tahun 451 Konsili Kalsedonia yang melahirkan beberapa pemahaman ya yang membuat Kristen pecah, kan begitu. Kalau Bunda Niken belajar sejarah Konsili Efesus 431, Konsili Kalsedon 451, di sini terjadi perpecahan akidah akibat munculnya ajaran-ajaran yang dibawa Nestorius, dibawa Benedictus ya, dibawa Tertullianus, dibawa Sabellius. Makanya kalau Bunda Niken belajar sejarah perkembangan gereja, coba lihat itu. Skismanya panjang, pertentangannya panjang, bahkan Martin Luther 1517 terpaksa harus keluar dari Katolik karena menganggap Katolik sudah tidak sesuai dengan ajaran asli Kristen. Ya perlu kita back to history supaya kita paham bahwa konsep-konsep yang diimani sekarang kawan-kawan Kristen asalnya memang dari konsep-konsep manusia, tulisan-tulisan manusia, bukan ajaran Yesus, bukan ajaran para nabi. Ya, bahkan Konsili Nikea tahun 325 yang melahirkan pengakuan iman rasuli yang dibaca Kristen tiap minggu sampai detik ini ya. Di situ dikatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Akibat kesalahan terjemahan ya akhirnya dirubah menjadi Tuhan, kan begitu Bunda Niken ya. Jadi perlu kita pahami bersama kawan-kawan ya, memang ada pengaburan sejarah di abad-abad itu, terutama abad keempat, abad kelima. Kenapa? Karena ya penulis-penulis Bible di masa itu ya sudah tidak lagi menggunakan Injil-Injil yang sebenarnya bersinggungan langsung dengan Yesus, bahkan Paulus sendiri ya, seperti Injil-Injil yang diapokrifakan ya, karena sudah dibakar habis tahun 303 oleh Kaisar Diocletianus. Ini yang menyebabkan adanya konsep baru, adanya Injil baru yang ditulis oleh Eusebius tahun 326 sampai tahun 330 itu yang akhirnya dikanonikan ya 364, 393, 397 ya, yang akhirnya menjadi master di seluruh Bible di seluruh dunia. Padahal konsep ini dibuat manusia. Mulai Bible Anda ditulis Eusebius, konsepnya dimasukkan ya, berkali-kali dirubah, bahkan sampai zaman Desiderius Erasmus itu ya, yang akhirnya master kitab Protestan berasal dari Desiderius Erasmus 1516 itu. Nah begitu Bunda Niken, silakan. Itu sedikit sejarah supaya kita mengerti konsep-konsep ketuhanan dari Kristen. Silakan Bunda Niken. Iya Bang, terima kasih. Saya bukan pendebat ya Bang, saya ya hanya bertanya Bang. Iya nggak apa-apa Mbak Niken, banyak bertanya aja supaya nggak beranak dalam kubur. Beranak dalam kubur. Maksudnya tidak menyesal nanti pada waktu dikubur. Kita sama-sama misi kemanusiaan yang memang kita membicarakan tentang keyakinan atau keagamaan. Selama masih ada nafas di kandung badan, maka carilah kebenaran beragama itu dengan sangat kritis. Agama yang saat ini dipeluk. Tapi kalau sudah meyakini satu agama itu dengan kitab sucinya yang menerangkan tentang keagamaan itu, maka jangan tinggalkan. Kita hanya mencoba untuk memberikan pencerahan kepada orang-orang Kristen dan membahas Bible ini mungkin berbeda dengan pendeta di atas mimbar, karena yang terbaca, yang tertulis itu yang hanya kita baca. Kadang memang kedengarannya keras, karena memang yang tertulisnya keras. Bagaimana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya yang bangsa Yahudi, jangan memberikan barang yang kudus kepada guguk dan melemparkan mutiara kepada baba, kan gitu. Apakah Tuhan mengatakan meskipun bukan orang Yahudi disebut guguk? Itu hanya alegoris, misalnya pemahaman hermeneutik. Tetapi tetap itu disebutkan, ditulis dalam kitab saudara. Siapakah yang dimaksud oleh Yesus? Dan ada juga perempuan Samaria yang diartikan di dalam Bible saudara yang bahasa Indonesia. Apakah kalian tidak berpikir orang Samaria itu berkata kepada Yesus, Tuhan, telah nyata padaku engkau adalah seorang nabi.
Ada, Tuhan itu nabi. Yang dilihat jelas-jelas, yang dilihat oleh perempuan Samaria itu manusia. Ya enggak? Perempuan Samaria itu melihat Yesus kan manusia. Kenapa dia memanggil Tuhan? Kemudian dia menyimpulkan, telah nyata padaku kamu adalah seorang nabi. Coba, saya mantan juga, ini ada Natalia Iriani juga sama dari Kristen, Bang Goto juga dari Kristen. Tapi kami yang menolak mengatakan bahwa Yesus itu dijelaskan oleh para pendeta yang tidak tertulis. Itu yang disebut dengan dogma atau doktrin. Kalau doktrin ini adalah alibi atau pemahaman manusia untuk menjadikan Yesus yang manusia ini Tuhan, sementara Yesusnya sendiri tidak pernah mengatakan, manusia, aku Tuhan, sembah aku. Kalau ada dalil itu, mungkin orang itu nggak ada yang mualaf. Tapi begitu membaca Bible, ternyata Yesus hanya untuk domba sesat dari bangsa Israel. Itu di Bible. Dalam Al-Quran terjemahan bahasa Inggris, Yesus dikatakan dalam surah Al-A'raf, ya Bani Israel. Ini Yesus pemahaman oleh orang Eropa. Terjemahan Al-Quran bahasa Inggris juga disebut Jesus Son of Mary. Tidak ada terjemahan Al-Quran bahasa Inggris Jesus Son of God. Nggak ada. Nisbatnya, nasabnya adalah ke ibunya. Karena manusia ini mulia. Manusia ini yang diciptakan oleh Allah tanpa melalui seorang hubungan intim, seorang laki-laki. Kalau mau hebat-hebatan, ya kenapa tidak menuhankan Nabi Adam yang tidak punya bapak ibu? Bahkan dia tidak mengalami perubahan dari bayi. Itu kalau mau hebat-hebatan gitu ya. Tapi di sini letak pemahaman, penambahan literasi dan wawasan. Jangan tolak diskusi lintas agama ini atau diambil sudut pandang yang negatif karena keyakinan atau doktrin yang melekat. Yang penting Yesus Tuhan. Yang penting Yesus mati di kayu salib. Yesus Tuhan mati di kayu salib. Coba kita pikir, apakah Tuhan itu mati? Kalau membahas hal yang riskan, yang paling fundamental di Bible, semua pendeta nggak mampu menjelaskan tapi aku Matius nggak- 26 ayat 31 gitu Aku loh. nggak menuhankan Ya, Yesus loh, Bang. Gimana? Aku tidak menuhankan Yesus. Yesus itu kayak imam gitu. Ya berarti keyakinan Anda sama dengan kami umat Islam. Kami tidak menuhankan Yesua HaMasyiah, Yesus Kristus Isa Al-Masih. Beliau adalah utusan yang dimuliakan oleh Tuhan, satu-satunya yang benar. Kenapa Anda tidak mau berdampingan dengan kami dan menerima Islam sebagai umat Nabi Muhammad? Semua para nabi itu yang diutus oleh Tuhannya, itu juga dikatakan imam, utusan, yang membawa ajaran menuhankan satu-satunya sesembahan yang benar, yaitu satu Tuhan. Itu Mbak. Tapi kalau Anda mengatakan tidak menuhankan Yesus, banyak dari mayoritas Kristen akan mengatakan Anda bukan Kristen. Bener nggak, Mbak Niken? 65 Bang, ribu genom tetap menyembah akan Allah. membedakan Anda. Gimana? Aku tetap menyembah Allah. Iya. Nah itu yang menjadi tidak akan ada celah toleransi yang disebut. Kalau Allah ALLAH, kami melihat ALLAH juga Allah. Apakah Tuhan kita sama? Ini kan ini Islam dah. Nah, kok dibilang Islam pula? Oh dituduh. Kita konfirmasi saja, Bang Roni. Jangan menghakimi. Mbak Niken, apakah Islam seperti tuduhan Pak Roni yang Kristen ini? Ada yang Katolik, tanya Bang. di bawah itu. Katolik.
Ya, saya jawab dulu ya. Ada yang typing di bawah itu, Bang Goto mualaf. Ya, izin dulu Kang Dito ya. Iya, saya bukan hanya mualaf, Bang. Saya dulu mantan misionaris ya, yang bergerak dalam konsep C1 hingga C6. Ya, jadi makanya pendeta kalian tidak berani itu kalau membahas konsep ini dengan saya, karena saya paham betul konsep ini, karena saya terlibat ya kurang lebih 2 tahun dalam konsep ini. Begitu kira-kira, Bang. Ada yang bertanya di bawah ya. Silakan lanjut Kang Dito. Silakan. Ini kebetulan ada 3 mualaf ini, Bang Goto, Mbak Natalia, Kang Dito. Ini mualaf semua ini, Mbak Natalia ini. Klik aja di Google Bang, klik nama saya Bang Goto, muncul itu semua tuh. Ada yang beberapa yang muat ya, baik podcast maupun debat-debat ya, silakan. Nah, ini ada pendeta Hati Ruben, pendeta Yunus ini. pendeta Yunus ya. وسلم دائما